Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa juga tidak. Jika tidak resonate, tidak perlu dipaksakan, tidak apa-apa. Tetapi mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan manfaat ataupun pembelajaran positif dari readingan kita pada kali ini. Dan aku juga tidak lupa mengingatkan untuk like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, mari kita mulai saja untuk readingan kita pada kali ini. Di sini sudah ada satu deck kartu. Kita akan shuffle dan kita akan ambil 4 kartu untuk mengetahui apa yang menunggumu di tahun 2021 ini, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Kita akan shuffle dan kita akan ambil 4 kartu. Wow, langsung muncul 3 di sini. Ada King of Swords, ada Six of Swords, dan ada Six of Pentacles. Sudah ada satu kartu ya. Ada Ten of Pentacles. Oke, jadi dari keempat kartu ini aku bisa menyimpulkan bahwa di tahun ini akan ada seseorang dari masa lalu kamu, entah itu seseorang yang pernah dekat dengan kamu seperti mantan, ataupun teman dekat yang sudah lost contact, ataupun kerabat yang sudah lost contact. Di sini mereka akan menghubungi kamu kembali untuk meminta bantuan finansial. Ada Six of Pentacles di sini dan ada King of Swords. Di sini sudah jelas, sudah sangat jelas bahwa dia akan menghubungi kamu kembali dan dia akan meminta bantuan finansial kepada kamu. Dan di sini ada Ten of Pentacles juga, yang berarti bantuan. Nah, penyebab dia meminta bantuan finansial sendiri aku masih belum bisa memastikan. Tetapi di sini adalah yang menjadi titik berat di readingan kita dan dari keempat kartu ini adalah sikap kamu sendiri. Jadi di sini ada King of Swords yang artinya kamu sebenarnya yang memegang kendali. Apakah kamu ingin memberikan bantuan kepada dia ataupun tidak? Karena sekali lagi ini adalah orang yang mungkin sudah bisa dibilang sudah cukup lama sekali tidak kontak dengan kamu. Ya mungkin sudah lebih dari 1 tahun kamu sudah tidak tahu kemana dia, bahkan kamu sudah tidak pernah berpikir sama sekali tentang dia. Tiba-tiba dia menghubungi kamu kembali dan tiba-tiba dia meminta bantuan finansial. Tentunya untuk sebagian orang, aku rasa mungkin sebagian besar orang ya pasti akan merasa sedikit waspada atau was-was atau curiga. Mengapa ya kok dia menghubungi aku lagi gitu untuk meminta bantuan finansial lagi? Apa tujuannya sebenarnya? Nah, disinilah titik beratnya adalah sifat tegas kamu sendiri. Tindakan apa yang kamu ingin lakukan? Apakah kamu ingin membantu dia ataupun tidak? Itu tergantung kepada kamu. Tetapi di sini yang diberitahukan adalah memang akan ada seseorang yang hadir kembali di tahun ini secara tiba-tiba dan orang tersebut dari masa lalu kamu yang sudah lama sekali untuk meminta bantuan finansial. Jadi kamu mungkin harus mempersiapkan diri apabila memang orang tersebut datang di tahun ini. Kita akan coba ambil 4 kartu lagi yang mudah-mudahan bisa mengonfirmasi atau memberikan kita gambaran lebih jelas lagi ya mengenai siapa sebenarnya orang itu atau mungkin maksudnya atau mungkin solusi yang disarankan oleh semesta.
Kita akan ambil 4 kartu lagi. Ada Two of Swords dan ada Nine of Swords. Ada Two of Pentacles. The Queen of Cups. Dan di bottom of the deck ada Ten of Swords. Ten of Swords. Ini aku rapikan dulu. Oke, jadi dari keempat kartu berikutnya, di sini kita bisa mengonfirmasi bahwa permasalahan yang terjadi kepada orang tersebut, orang yang tiba-tiba menghubungi kamu kembali di tahun ini, cukup serius sebenarnya. Karena di sini ada Two of Swords dan Nine of Swords. Jadi masalah yang dihadapi oleh orang tersebut ini memang cukup berat, memang cukup berpengaruh terhadap kehidupan dia secara pribadi, secara emosional, secara material juga. Dan ini yang membuat kamu mungkin agak sedikit galau di sini. Karena ini juga aku mengambil, tak kenapa aku mendapat energi ini berasal dari orangnya dan kamu. Jadi kamu galau, kamu agak sedikit bimbang untuk memberikan bantuan kepada dia. Tetapi dari sini aku juga bisa memastikan bahwa memang permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut itu memang cukup serius gitu. Jadi apakah kamu sebaiknya membantu dia ataupun tidak? Di sini ada Two of Pentacles. Di sini semesta mengingatkan kamu bahwa lihat keadaan finansial kamu sendiri. Artinya, apakah kamu memutuskan untuk membantu dia ataupun tidak? Tentu kembali lagi di tindakan ataupun pemikiran kamu sendiri. Kamu tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Apakah kamu ingin membantu dia ataupun tidak? Misalkan apakah kamu melihat dia memang orangnya bisa dipercaya sehingga kamu mungkin tidak keberatan membantu dia, tetapi di sini semesta yang semesta ingatkan dengan cukup jelas adalah lihat keadaan finansial kamu sendiri. Karena bantuan finansial yang orang ini minta, ini kalau aku lihat jumlahnya mungkin bisa di skala lumayan kalau aku bilang. Di skala yang aku bilang memang perlu istilahnya perlu dipertimbangkan dengan matang gitu. Karena di satu sisi orang ini pernah dekat dengan kamu juga. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau kadang orang dekat tetapi ada permasalahan finansial, nah di situ bisa terjadi kebimbangan-kebimbangan nih. Makanya di sini ada Queen of Cups di sini. Jadi kamu agak terbebani atau mungkin agak terpecah ya antara logika dengan hati kamu gitu. Jadi di sini semesta mengingatkan kamu untuk tidak mengutamakan logika ataupun pemikiran kamu ataupun mendengarkan kata hati kamu di sini, apakah kamu harus bantu dia karena dia begini dan kamu begitu, tetapi di sini lihat secara objektif, yaitu lihat dari sisi finansial kamu sendiri. Jika memang dengan memberikan bantuan kepada orang tersebut dan dari sisi finansial kamu tidak mendapatkan masalah yang berarti, maka aku bisa sarankan dan semesta juga menyarankan kamu ada baiknya membantu orang ini. Kenapa? Karena di sini kamu membantu orang ini karena agar dia juga terbebas dari masalah dia, Nine of Swords. Dan tentunya agar kamu juga terbebas dari beban pikiran kamu sendiri, kegalauan kamu sendiri. Karena tentunya kita sebagai manusia gitu ya, kita pasti merasa tidak enak ataupun akhirnya bersalah. Padahal sebenarnya memang itu hak kita ingin memberikan bantuan kepada orang lain ataupun tidak.
Tetapi di satu sisi, ketika kita sendiri bingung apakah kita harus membantu atau tidak, dan ketika kita akhirnya memutuskan tidak membantu, mungkin saja kita malah merasa bersalah di sini. Dan itu yang tidak semesta inginkan dari kamu. Karena itu semesta sekali lagi mengingatkan kepada kamu untuk tidak melihat dari alasan logis ataupun alasan hati, tetapi alasan objektif, sisi finansial kamu sendiri. Itu yang semesta ingin ingatkan. Kenapa? Agar kamu terhindar dari Ten of Swords di sini. Ini Ten of Swords di sini adalah kerugian yang sangat besar untuk kamu, yang cukup cukup signifikan kalau aku bilang. Jadi dari sisi finansial kamu dari sisi finansial kamu terpengaruh banget, dan dari sisi emosional juga kamu kena banget gitu. Dan semesta benar-benar tidak menginginkan kamu mendapat pengaruh seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman Scorpio, aku berharap kamu bisa mengambil langkah yang bijak. Sekali lagi, kamu mungkin harus mempersiapkan diri ketika ada teman ataupun kerabat ataupun orang dari masa lalu yang menghubungi kamu dan meminta bantuan finansial. Ingat bahwa patokannya adalah sisi finansial kamu pada saat ini juga. Dan apakah kamu ingin membantu dia ataupun tidak, itu tergantung dengan keputusan kamu setelah kamu mempertimbangkan sisi finansial kamu sendiri. Dan ketika kamu sudah mengambil keputusan, aku bisa meyakinkan bahwa semesta juga meyakinkan bahwa kamu tidak akan mengalami kegalauan di sini. Kamu membantu dia karena memang kamu ingin membantu dia dan memang itu istilahnya win-win solution untuk kamu dan dia. Dan kalaupun kamu memutuskan untuk tidak membantu dia pun, kamu tidak akan merasa bersalah. Gitu. Jadi tetap win-win solution untuk kedua belah pihak. Jadi untuk teman-teman Scorpio, sekali lagi aku mengucapkan good luck. Dan aku yakin kamu bisa mengambil langkah yang tepat di tahun ini, agar kamu bisa menjalani tahun ini dengan lebih baik lagi. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.